Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio bisa dimanapun Anda berada. Baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian kitab Rasulullah bersama Ustadz Muhammad Fazal. Selamat mengikuti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran Durusul Lughoh kita ya. Sekarang kita ada di pelajaran yang ke-10. Durusul Lughoh jilid 2 pelajaran yang ke-10. Ada beberapa hal yang baru di sini. Kemudian juga kesimpulan-kesimpulan dari pelajaran sebelum-sebelumnya ya. Coba kita baca ceritanya ya. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da sholatil fajri. Zakaria pergi. Zakaria fa'il dari zahaba yang melakukan pekerjaan zahaba. Kenapa tidak doma? Karena huruf terakhir dari Zakaria adalah alif. Alif tidak pernah berharokat. Jadi jangan menjadi ini fa'il nih, berarti zahaba Zakariyu. Tidak ada Zakariyu. Dia tetap Zakaria. Sama seperti al-mustashfa dan seterusnya ya. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da sholatil fajri. Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid setelah sholat fajar. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti. Nah, di sini ada dua hu. Walakinnahu akan tetapi dia, hu-nya di sini kalau kita ngelihat jalan cerita, hu-nya di sini cocok Zakaria ya. Walakinnahu ma wajadahu akan tetapi Zakaria ma di situ tidak. Wajadahu mendapatinya. Wajada domir huwa, huwanya kembali ke Zakaria. Hu domir huwa, huwanya kembali ke Hamid. Akan tetapi Zakaria tidak mendapati Hamid fil baiti di dalam rumah. Faqala libnihi Musa, maka dia yaitu Zakaria berkata kepada anaknya, yaitu kepada anaknya Hamid. Siapa nama anaknya Hamid? Yaitu Musa ya. Aina abuka? Zakaria, ini pertanyaan dari Zakaria ya. Di mana bapak kamu? Di mana bapak kamu wahai Musa? Gitu ya. Di mana bapakmu wahai Musa? Kemudian Musa menjawab, zahaba ila suki, beliau pergi ke pasar. Ayadhabu ila suki kulla yaumin, apakah dia pergi ke pasar setiap hari? Naam yadhabu daiman ila suki ba'da sholatil fajri. Ya, dia yaitu Hamid, yaitu bapaknya, ya beliau pergi daiman, keterangan waktu ya. Yang artinya itu selalu berulang-ulang. Ya, dia selalu pergi ke pasar setelah sholat fajar. Kemudian mata yarji'u minasuki, kapan dia kembali dari pasar? Yarji'u fi sa'ati sabi'ati, dia kembali pada jam 7. Wa ahyanan, nah ahyanan ini keterangan waktu juga. Dan ahyanan, dan terkadang, daiman sering, selalu, ahyanan terkadang. Dan terkadang fi sa'ati saminandiri, dan terkadang pada jam 8. Kemudian madza yaf'alu fil baiti, apa yang dia kerjakan di dalam rumah? Dia di sini maksudnya adalah Hamid ya. Ini menceritakan bapaknya Musa. Yaqra'u suhfa wa yasma'ul akhbara minal idzaati. Beliau membaca koran dan mendengarkan berita dari radio. Mata yadhhabu ilal masna'i, kapan dia pergi ke pabrik? Yadhhabu fi sa'ati tasi'ati wan nisfi, beliau pergi pada jam 9 dan setengah. 9:30 atau setengah 10 ya, 9:30. Wa mata yarji'u min hunaka, dan kapan beliau kembali dari sana? Hunakanya ini dari sana, sananya itu nunjuknya ke pabrik. Yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi awisaniyati, beliau kembali dari sana pada jam, kembali dari pabrik pada jam 1:30. Jam 1:30, 13:30 atau setengah 2, awsaniyati atau jam 2. Jadi pulangnya jam setengah 2 atau jam 2. Ayadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da zuhri, apakah dia kembali lagi ke pabrik setelah zuhur ya. Kemudian la yadhhabu ba'da zuhri. Nah, di sini la-nya ada dua. La yang pertama menjawab dari apakah, la yang kedua itu memang harus dinegatifkan. Tidak boleh setelah la ada kalimat positif, jadi bingung nanti ya. Nah, apakah beliau kembali, apakah beliau pergi ke pabrik lagi ya setelah zuhur? Tidak. Beliau la yadhhabu ba'da zuhri, beliau tidak pergi setelah zuhur.
Yajlisuhuna fi maktabihi ba'da sholatil asri. Beliau duduk di sini. Di sini tuh di mana? Di maktabnya, di kantornya. Ba'da sholatil asri, setelah sholat asar. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Berapa amil, berapa karyawan yang bekerja di pabrik kalian? Kemudian masna'una laisa bikabirin. Pabrik kami bukanlah pabrik yang besar. Pabrik kami tidaklah besar. Ya'malu fihi, yang bekerja di dalamnya berapa? Mi'atun. Kenapa harokatnya mi'atun? Fa'il dari ya'malu ya. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan wa muhandisani. Yang bekerja di dalamnya adalah 100 dan 5 dan 20. Jumlahkan 125. Yang bekerja di dalamnya ada 125 karyawan wa muhandisani, dan 2 orang insinyur. Kemudian as-sa'atul ana at-tasi'atu illa rub'an. Jam sekarang adalah jam 9. Illa kecuali rub'an, 1/4. 9 kurang 1/4. Atau jadi kalau untuk lebih pakai wa, kalau kurang pakai illa. Ya, misalkan jam 9.30. Jam 9.30 berarti as-sa'atu tasi'atu wan nisfu. Ya, kalau jam 10 kurang setengah, enggak ada yang mengatakan jam 10 kurang setengah ya. Atau misalkan jam 10 jam 9 kurang 1/4. Nah, di sinilah jam 9 kurang 1/4 ya. As-sa'atu tasi'atu illa rub'an. 9 kurang 1/4 sama dengan 8:45. Wa ma raja'a abuka, dan bapak kamu belum pulang. Kemudian Musa mengatakan, la'allahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Mungkin saja beliau pulang hari ini muta'akhiran, terlambat. Kemudian lihat di sini pertanyaannya ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Li ziyarati man, untuk mengunjungi siapa? Zahaba Zakaria, zahaba li ziyarati Hamidin. Dia pergi untuk mengunjungi Hamid. Mata zahaba, kapan dia pergi? Zahaba ba'da sholatil fajri. Aina yadhhabu Hamidun ba'da sholatil fajri? Yadhhabu ila suqi. Yadhhabu ba'da sholatil fajri ila suqi. Mata yarji'u minas suqi, kapan kembali dari pasar? Yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi. Pulangnya jam 1, jam setengah 2 ya. Kemudian madza yaf'alu fil baiti, apa yang dia kerjakan, maksudnya Hamid ya. Apa yang dia kerjakan di rumah? Yajlisu fi maktabihi, kemudian yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbar minal idza'ati. Kemudian mata yadhhabu ilal masna'i, kapan beliau pergi ke ke pabriknya? Yadhhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi, jam setengah 10 ya. Kemudian kam amilan ya'malu fi masna'ihi, berapa karyawan yang bekerja di dalamnya? Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan. Kam muhandisan ya'malu fi masna'ihi, ya'malu fi masna'ihi muhandisani. Gitu ya. Kemudian lihat di sini ya. Sahih mayali. Koreksi, betulkan yang berikut ini. Hamidun ibnu Musa. Hamid adalah anaknya Musa. Tentu saja salah, kebalik ya. Ada juga Musa ibnu Hamid. Berikutnya, yazhabu Hamidun ila suqi ahyanan. Ini juga khoto. Ya, seringnya itu adalah daiman. Kemudian yazhabu Hamidun ilal masna'i fi sa'ati saminah wan nisfi. Hamid pergi ke ke pabrik jam 8.30 ya. Enggak, 8.30 tuh kembali dari pasarnya ya. Khoto berarti. Yazhabu Hamidun ilal masna'i ba'da sholati zuhri aidon. Ini juga khoto, karena setelah zuhur Hamid itu enggak ke pabrik lagi. Yajlisu fil baiti ba'da sholatil asri. Nah, ini yajlisu fil baiti ba'da sholatil asri. Ini sahih ya. Kemudian masna'u Hamidin kabirun. Ini khoto. Nah, itu laisa bikabir. Kemudian berikutnya, ta'ammalil amsilatal atiyah. Renungkan contoh berikut ini. Perbandingan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Kita lihat. Zahaba Aliun ilal madrasati amsi. Apalagi ada amsinya. Amsi kemarin berarti pekerjaannya telah lewat, telah lalu, lampau. Maka menggunakan fi'il madhi. Fi'il mudhari digunakan untuk yang berlaku sekarang atau untuk kegiatan yang sering berulang.
Zahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Kalau menggunakan fi'il mudhari yang berulang atau yang sekarang sedang berlangsung menjadi yazhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Ali pergi ke sekolah setiap hari. Qara'a Ismailul Qur'ana. Ismail telah membaca Al-Qur'an. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da sholatil fajri kulla yaumin. Ismail membaca Al-Qur'an setelah subuh setiap hari. Ghasalar rajulu sayyaratahu. Laki-laki tersebut telah mencuci mobilnya. Kemudian kalau menggunakan fi'il mudhari, yaghsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Laki-laki tersebut mencuci mobilnya setiap minggu. Nah, berikutnya, latihan yang keempat. Ta'amalil amsilata waktub mudhari al-af'alil atiyati. Renungkan contoh, kemudian tulislah mudhari dari fi'il-fi'il berikut. Ya, ini enak ini ya, karena disamakan wazannya ya. Kolom 1 semuanya wazannya, polanya adalah fa'ala yaf'ulu ya. Kemudian kolom 2 polanya adalah fa'ala yaf'ilu. Kolom 3 polanya adalah fa'ala yaf'alu. Kolom 4 polanya adalah fa'ila yaf'alu. Ini dipermudah ya. Contoh, kita lihat. Kataba yaktubu, dakhala yadkhulu, kharaja yakhruju, sajada yasjudu, akala yakulu, qatala yaktulu. Gitu ya. Sekarang kita ke kolom 2 ya. Bentuknya sama, pola harokatnya sama. Jalasa yajlisu, gosala yagsilu, roja'a yarji'u, nazala yanzilu, kasaro yaksiru, doroba yadribu. Sekarang kolom 3, polanya juga sama. Zahaba yazhabu, fathah ya. Zahaba yazhabu, roka'a yarka'u, rofa'a yarfa'u, fa'ala yaf'alu, sa'ala yas'alu, fataha yaftahu. Kemudian kolom yang keempat, ini juga sama pola harokatnya. Sami'a yasma'u, fahima yafhamu, la'iba yal'abu, hafidho yahfazu, syariba yashrobu, rokiba yarkabu. Gitu ya. Oke. Nah, artinya ya. Kataba menulis, dakhala masuk, kharaja keluar, sajada sujud, akala makan, qatala membunuh. Jalasa duduk, gosala mencuci, roja'a kembali, nazala turun, kasaro mematahkan, ya, doroba memukul, zahaba pergi, roka'a ruku', rofa'a mengangkat, fa'ala melakukan, sa'ala bertanya, fataha membuka, sami'a mendengar, fahima faham, la'iba bermain, hafidho menghafal, syariba minum, rokiba mengendarai. Gitu ya. Terus sudah tahu ya. Sekarang kita lihat latihannya. Akmilil jumal atiyata biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin fil faraghi. Sempurnakan kalimat berikut dengan menggunakan fi'il mudhari yang cocok maknanya. Fi'il mudhari tapi harus cocok makna. Contoh. Abi ila suki kulla sobahin. Berarti yadhabu abi ila suki kulla sobahin. Kemudian mata yarji'u abuka minal masna'i. Ini yang cocok ya. Kapan bapak kamu pulang kembali dari pabrik? Mata yarji'u abuka minal masna'i. Kemudian syariba Ahmadu al-qahwata. Syariba Ahmadul qahwata wa syariba Yusufu syaya. Ahmad minum kopi dan Yusuf minum teh. Kemudian akhi yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbaro minal idzaati kulla sabahin. Saudara saya membaca koran dan mendengar kabar-kabar dari radio setiap pagi. Kemudian yaktubul mudarrisu ala saburati. Guru menulis di papan tulis. Kemudian yaghsilu Hisyamun wajhahu bisabuni. Hisyam mencuci wajahnya dengan sabun. Kemudian yakhrujul mudiru minal madrasati fi sa'ati saniyati. Kepala sekolah keluar dari sekolah pada jam 2 ya. Nah, sekarang kita latihan berikutnya angka ya, 20. Kemarin belasan, sekarang 20-an. Kalau 20 itu pakai waw atop ya. Nah, lihat di sini. Wahidun wa isyruna. Toliban laki-laki. 1 dan 2 sejenis. Toliban laki-laki, maka wahidun laki-laki juga. Wahidun wa isyruna toliban. 21 mahasiswa. Isnani wa isyruna toliban. 22 mahasiswa. Nah, mulai dari 3 sampai 9 seperti biasa. Angka kalau toliban mahasiswa, maka angka 3 sampai 9-nya itu muannas. Salah satu wa isyruna toliban
arba'atun wa ishruna taliban, khamsatun wa ishruna taliban, sittatun wa ishruna taliban, sab'atun wa ishruna taliban, samaniyatun wa ishruna taliban, tis'atun wa ishruna taliban, kemudian 30 salasuna taliban. Ya, kemudian lihat di sini latihannya. Iqra' ma yali tsumma aktubhu ma'a kitabatil alqamil waridati fihi bil hurufi. Baca kemudian tulis penulisan nomor-nomor berikut dengan huruf bukan dengan angka. Ya. Lihat di situ kita baca. Fi syahri, di dalam 1 bulan ada 29 atau 30 hari. Dalam sebulan ada 29 atau 30 hari. Nah, begini cara bacanya. Fi syahri tis'atun wa ishruna aw salasuna yauman. Kemudian berikutnya di dalam bis ini ada 25 penumpang. Nah, cara bacanya fi hadhil hafilati khamsatun wa ishruna rukiban. Kemudian telah datang hari ini 22 mahasiswa baru. Ja'al yauma isnani wa ishruna taliban jadidan. Kemudian di dalam buku ini ada 21 pelajaran. Fi hadzal kitabi wahidun wa ishruna darsan. Kemudian lapangan ini panjangnya 28 meter dan lebarnya 24 meter. Ya, cara bacanya hadzal mal'abu tuluhu samaniyatun wa ishruna mitron wa arduhu arba'atun wa ishruna mitron. Berikutnya, berapa kilometer jarak antara kota dengan bandara? Ya, antara Madinah dengan bandara, jarak antara keduanya 23 km. Gitu terjemahannya. Nah, sekarang saya bacain Arabnya ya. Kam kilometron al-masafatu bainal madinati wal matori, al-masafatu bainahuma salasatun wa ishruna kilometron. Maksudnya, buku catatan ini panjangnya 27 cm. Hadzal daftaru tuluhu sab'atun wa ishruna cm. Ya, berikutnya lihat. Ta'amal ma yali, latihan yang berikutnya ya. Penggunaan mubakkiron dengan mutaakhiron. Mubakkiron berarti awal-awal, mutaakhiron berarti terlambat. Ya. Zahabtu ilal madrasatil yauma mubakkiron. Saya pergi ke sekolah hari ini mubakkiron, ya, awal-awal. Wa raja'tu ilal baiti mutaakhiron, dan saya pulang ke rumah mutaakhiron, terlambat, agak akhir. Nah, ya, sekarang bagaimana kalau Laila perempuan? Zahabat Laila ilal jami'ati. Laila pergi ke jami'ah terlambat, bukan mutaakhiron. Mutaakhiron untuk laki-laki. Kalau Laila perempuan jadi mutaakhirotan. Kenapa harokatnya tan? Kenapa harokatnya fathatain? Jadi apa di situ? Di situ bukan jadi hal. Di situ bukan jadi dzaraf zaman ya, tapi di situ jadi hal, kondisi ya, keadaan. Kemudian zahabatit tabibatul yauma ilal mustashfa mubakkiratan. Ibu dokter pergi ke rumah sakit hari ini mubakkiratan, awal-awal ya, duluan. Kemudian di sini kawin jumalan musta'milanil kalimatil atiyata. Susun kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Ada yang keterangan waktu, ada yang hal ya, keadaan. Contoh, daiman. Gunakan kalimat, tentu saja kalimatnya di sini harus menggunakan fi'il mudhari ya. Contoh misalkan, zahaba Zaidun ilal madrasati daiman ba'da sholatil fajri. Ya, pergi Zaid pergi ke sekolah selalu setelah sholat subuh. Berikutnya ahyanan. Muhammadun roja'a minal madrasati. Muhammad pulang dari sekolah ahyanan ba'da sholatiz zuhri, terkadang setelah sholat zuhur. Berikutnya mutaakhiran. Roja'a abi minasuki mutaakhiran. Bapak saya pulang dari pasar terlambat. Kemudian marotan ukhro, kali yang lain atau sekali lagi ya. Misalkan yadhabu Muhammadun ilal masjidi marrotan ukhro. Muhammad pergi ke masjid lagi. Muhammad pergi ke masjid sekali lagi. Bolak-balik ke masjidnya 2 kali berarti. Lihat di sini ya, al kalimatul jadidatu, kosakata yang barunya. Daiman selalu atau sering, ahyanan kadang-kadang, marotan ukhro sekali lagi, maktabun bisa diterjemahkan kantor,
bisa diterjemahkan meja, tapi di kalimat yang di percakapan tadi kantor ya, ruangan di dalam rumah. Amilun ummalun ya, karyawan, pekerja. Tulun panjang, ardun lebar, masafatun jarak, kilometer kilometer, kemudian sentimeter sentimeter, meter amtarun ya meter, kemudian amila bekerja, amila ya'malu, fa'ala yaf'alu berbuat, rokiba yarkabu mengendarai, roka'a yarka'u ruku', sajada yasjudu sujud. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pelajaran yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.